Profesor Kishore besar Singapura untuk PBB. Di Indonesia beruntung berangkat dari grassroots, pernah hidup dalam kemiskinan. Kalau seorang pemimpin itu seperti harimau, meskipun kemudian bawahannya itu domba, menjadi harimau juga. Betul. Orang mencoba untuk menafikan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Pembulian itu sampai pada tingkat bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi ini cuma jurus mabuk. Siapa bisa menjamin 2024 itu ada tokoh seperti Pak Jokowi, bandar-bandar politik mengumpulkan uang triliunan rupiah untuk APBN tahun 2024. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi kita di Crosscheck Medcom.id, diskusi publik akhir pekan bersama saya Indra Maulana. Nah, pekan ini ada sebuah artikel di Project Syndicate Media yang mempublikasikan tulisan para tokoh dunia mencuri perhatian kita di Indonesia. Sebuah tulisan karya profesor dari National University of Singapore, Kishore Mahbubani, berjudul The Genius of Jokowi, secara gamblang menggambarkan Presiden Jokowi adalah sosok presiden yang jenius. Mahbubani menyebut negara lain harus iri kepada Indonesia yang beruntung memiliki pemimpin yang paling efektif di dunia, bahkan saat harus memimpin di negara yang masuk sebagai salah satu kategori negara paling sulit untuk diperintah. Selain itu, yang menarik dari tulisan Mahbubani adalah mengapa sukses story Jokowi ini hampir tidak terdengar ceritanya di luar Indonesia. Kita coba cross-check kali ini dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo. Mas Tommy, selamat pagi, salam sehat Mas Tommy. Pagi, Indra, salam sehat. Kemudian ada analis politik senior CSIS, J. Kristiadi. Selamat pagi, salam sehat Pak Kris. Selamat pagi Mas Indra, sehat dan hidup. Ya. Baik, kita semua doakan untuk tetap semangat dan sehat ya di masa pandemi yang belum berakhir ini. Tapi kita kembali bicara soal Profesor Kishore Mahbubani. Mas Tommy, ketika pujian itu datang kan kadang-kadang pertanyaan publik pertama datangnya ada seperti ini. Siapa dulu yang memuji? Nah, mungkin Mas Tommy bisa menceritakan siapa sebenarnya sosok Profesor Kishore Mahbubani ini dan bagaimana sih sebenarnya reputasinya? Profesor Kishore ini kan di Singapura terkenal adalah pegawai di Kementerian Luar Negeri. Jadi pernah menjabat sebagai permanent secretary atau sekjen di MFA dan pernah di zamannya Perdana Menteri Lee Kuan Yew ditugaskan sebagai duta besar Singapura untuk PBB. Oh. Jadi kalau kita melihat Profesor Kishore ini adalah orang yang pengetahuannya sangat luas dan memang background-nya politik. Okay. Kemudian bukan hanya politik dalam arti teori, tetapi secara praktikal juga Profesor Kishore ini menjalankannya. Dan setelah selesai di MFA, kemudian menjadi pengajar di NUS. Jadi background-nya adalah seorang ilmuwan politik yang hidup di pemerintahan Singapura dan sekarang menjadi seorang guru besar, bahkan baru mendapatkan profesornya kemarin. Itu dari sebuah universitas di Singapura juga, dan tulisan-tulisannya banyak mewarnai tulisan di surat kabar internasional dan tentunya jurnal internasional ya. Dan yang terakhir bukunya yang membuat orang terkaget-kaget adalah Has China Won?
Jadi sebuah tulisan yang menggambarkan apa yang terjadi dalam persaingan antara Amerika Serikat dan China, di mana sebetulnya kesalahan China, di mana kesalahannya Amerika, dan apa yang harus dilakukan kedua negara itu untuk menciptakan dunia yang stabil dan makmur. Jadi saya kira beliau seorang yang sangat terpelajar, kemudian mempunyai visi yang sangat luar biasa, dan tulisan-tulisannya memang sangat mengena karena bahasa-bahasanya bahasa-bahasa yang mudah dan tidak terlalu berteori-teori. Ya, artinya ini adalah sosok besar dan tidak hanya besar sosoknya di Singapura, tapi juga reputasinya di dunia internasional ya, Mas Tommy ya? Betul, Indra. Jadi kalau kita lihat beberapa kali diundang di Amerika, bahkan kemudian di depan misalnya Harvard University, beliau menyampaikan kritik mengapa misalnya China lebih hebat daripada Amerika, dan kritiknya secara langsung karena Amerika menghabiskan sumber dayanya hanya untuk perang, sementara China misalnya menggunakan sumber dayanya untuk membangun. Jadi hal-hal seperti itu yang kemudian banyak membuat orang kaget, dan sekali lagi buku yang terakhirnya ini menjadi bahan pembicaraan. Bahkan terakhir saya bertemu dengan Profesor Fisher tanggal 15 September, dia sedang mempersiapkan buku baru berkaitan dengan hubungan China dan Amerika. Oke, nah artinya begini Mas Tommy, biasanya sosok yang seperti ini berpengetahuan luas, punya referensi yang terpelajar tadi ya Mas Tommy menyebutnya, tentu orang ini tidak mudah untuk memuji orang dengan gamblang ya Mas Tommy, kecuali memang datanya berbicara seperti itu. Pernahkah memang Profesor Kishore ini kemudian ya mungkin saja mungkin dalam kesempatan tertentu begitu berbincang dengan Mas Tommy, karena Mas Tommy merupakan perwakilan dari Indonesia yang ada di Singapura dan Profesor Kishore ada di Singapura. Apakah pernah membicarakan atau membahas sosok Presiden Jokowi ini sebenarnya? Tentu, Indra. Jadi sebagai seorang ilmuwan pasti curiosity-nya tinggi. Jadi segala macam hal yang dia lihat, kemudian dia ingin perdalam. Dan dalam konteks tulisan yang terakhir ini, bukan hanya meminta masukan pandangan dari banyak orang, tetapi Profesor Kishore pernah dan kenal dengan Presiden Joko Widodo, pernah bertemu ketika masih menjabat sebagai gubernur, dan terakhir sebelum menulis tulisan itu didasarkan juga dari hasil wawancara atau pertemuan melalui Zoom antara Profesor Kishore dengan Presiden Jokowi tanggal 30 September. Jadi ini sesuatu yang digali sekali lagi dari berbagai macam sumber, tetapi terakhir dikonfirmasikan ketika Profesor Kishore berkomunikasi langsung dengan Presiden, dan hasil penggaliannya itu dituangkan dalam tulisannya. Jadi kita bisa melihat ini tulisan yang sangat objektif dari seorang ahli politik yang memang kita akui kredibilitasnya dan juga memang pengetahuan. Baik, ini artinya puja-pujinya bukan untuk memabukkan, tapi memang tulisan objektif begitu ya Mas Tommy ya, penilaiannya berarti ya? Betul. Dari seorang Profesor Kishore ini. Pak Kris, mungkin Pak Kristiadi juga bisa menanggapi atau memberikan pendapat. Kalau kita lihat pujian terhadap Jokowi dalam tulisan Profesor Kishore ini tidak berhenti dalam pujian nih, kalimatnya bersambung karena begini, saat bahkan beberapa negara demokrasi kaya memilih penipu sebagai pemimpin politik mereka, keberhasilan Presiden Indonesia Joko Widodo layak mendapat pengakuan dan penghargaan yang lebih luas. Jadi ini tidak berhenti pada sebuah pujian dari satu orang ke orang yang lain, tetapi dia memang menggambarkan ini sebagai sebuah sistem. Indonesia punya pemimpin yang efektif, ketika negara-negara demokrasi kaya yang lain beberapa diantaranya memilih penipu sebagai pemimpin politik. Apa analisis Anda, Pak Kris? Saya senang kepada Profesor Kishore nih, bahasanya lugas. Negara-negara demokratis menghasilkan penipu, Indonesia menghasilkan sosok yang jenius. Tapi saya ingin menyapa dulu Mas Ambasador yang mulia, Mas Tommy. Senang sekali ketemu Anda, lebih muda, lebih ganteng, dan lain sebagainya. Nah, jadi yang namanya Profesor Kishore ini, saya kira dia sangat waras mengemukakan apa yang sebetulnya dia pahami. Saya kira dia sangat paham betul dengan situasi politik Indonesia ini. Ya, dia sekilas melihat tentu yang makro-makro ya, mengenai soal masalah Gini rasio pembangunan ya. Dan saya kira kalau lebih diberitahu lagi bahwa kerja Jokowi ini sebetulnya juga sangat berat. Karena apa?
Karena Jokowi itu mewarisi sejarah reformasi 20 tahun ini yang tidak karu-karuan. Ya. Sudah tidak karuan prosesnya, terlalu cepat dan lain sebagainya, ya. Sehingga di era Jokowi semakin lama semakin rusak sebetulnya Indonesia ini dan tataran politik kekuasaan ini, ya. Dan ini saya kira 3 tahun lalu atau 4 tahun lalu Pak Jokowi pun sampai mengatakan Indonesia itu ada 50.000 lebih regulasi pusat sampai daerah yang campur aduk, rancu dan lain sebagainya. Ya, kemudian juga itu ditambah-tambah yang lain dan sistem pemilihan kacau balau dan lain sebagainya, birokrasi yang terlalu dipolitisasi. Terus kalau diceritain, pasti dia memang nanti judulnya itu Jokowi Genius, ya. Dalam menghadapi ancaman negara Indonesia yang seperti ini masih bisa survive. Terus dikatakan Indonesia itu negara ajaib, ya kan? Betul-betul. Semua persyaratan menjadi negara gagal dikatakan orang Indonesia semua tidak gagal. Ya. Dan saya kira prestasi-prestasi Jokowi itu benar-benar ya, seperti apa yang disinggung sama Profesor Kishore ini, ya. Dia juga bisa menepis untuk menghentikan politik identitas dengan mengangkat misalnya tadi dengan segala macam kontroversi, ya. Pak Prabowo, Sandiaga Uno, ya itu betul-betul dia bisa tidak tahu ada intuisi atau apa untuk bisa mengakomodasi itu semua. Nah, tapi memang repotnya begini. Ini tentu apa itu yang menjadi sekarang ini atau persoalan ini betul Pak Jokowi memang pantas diapresiasi. Ya. Urusan pandemi ini urusan buat sederhana, ini sangat kompleks sekali. Ya kan? Dan dia sedikit demi sedikit bisa diatasi dengan sikapnya yang sangat low profile itu. Nah, memang lalu godaannya itu nanti tadi itu siapa bisa menjamin pasca 2024 itu ada tokoh ya seperti Pak Jokowi yang mau bekerja sangat keras, mau tidak bekerja keras, dikritik habis-habisan, jalan terus saja. Ya, ini menurut saya yang jadi agenda kita yang sangat dekat ya seperti itu. Ya, dan yang ancaman terbesar kalau kemudian ada amandemen memperpanjang, wah itu betul-betul itu kotak Pandora itu nanti. Nah, ini segera lapor sama-sama yang mulia bahwa kita sebenarnya seperti itu. Nah, tapi yang juga berat bagi Pak Jokowi sekarang ini adalah bahwa namanya apa itu tsunami pasca kebenaran melanda Indonesia yang luar biasa. Terus apa yang dilakukan Pak Jokowi dengan penuh prestasi tanpa segala kesulitan, ya itu kemudian juga bisa begitu mudah dihapus oleh kebohongan. Karena identitas manusia kita sekarang ini adalah kebohongan. Saya bohong maka saya ada. Itu menurut saya itu betul. Sekarang ini seperti itu Pak Kris ya. Sehingga tidak terekspos tadi keberhasilan seorang pemimpin seperti Jokowi ini tidak terekspos maksudnya Pak. Oh iya, tidak terekspos karena apa? Karena begitu bisa ada berita yang lebih waras, itu berita medsos yang segala macam itu meskipun dikendalikan tapi tidak sepenuhnya bisa karena juga dunia belum bisa mengendalikan mazhab yang begitu liar ini. Nah, inilah yang kemudian sebetulnya yang mesti kita lihat juga perspektif kita ke depan seperti apa nanti kita ini. Ya, menjelang pemilu yang sebetulnya pemilu kita ini saya ulang lagi, Mas yang mulia, pemilu kita ini tidak ada yang dipraktikkan di dunia lain kecuali Republik Indonesia. Pemilu bareng gila-gilaan, ya kan? Luar biasa, tidak ada. Tapi Pak Kris, ini kalau lihat kata-katanya ya, saat bahkan beberapa negara demokrasi kaya memilih penipu sebagai pemimpin politik mereka. Artinya mereka pemilihnya kan tertipu nih kalau secara logika kalimatnya ya. Nah, apakah ini tersirat makna sebenarnya bahwa Profesor Kishore ini juga memuji atau mengakui begitu bahwa demokrasi dalam memilih pemimpin nasional atau pemimpin politik itu berhasil demokrasi di Indonesia. Pemilu Indonesia ini berhasil begitu. Profesor Kishore ini dengan sangat tajam dan kemudian agak tajam sekali mengatakan penipu ini. Sebetulnya apa? Sebetulnya kalau di politik ini memang menipu itu istrinya bukan menipu, bersiasat. Ya. Nah, siasat itu ada siasat yang dengan niat jelek, itu siasat jahat. Siasat ada siasat mulia, namanya ennobelai. Nah, jadi ini kemudian dipertajam saja dan agak disederhanakan, itu penipu. Nah, tapi menurut saya memang ada benarnya. Karena apa? Karena siasat beberapa negara tertentu itu memang kadang-kadang juga, dan di kita juga, ada yang siasatnya itu karena spektrumnya harus sangat luas. Tapi ada yang sangat pragmatis, ya kan? Tidak ada kecelakaan apa-apa,
katanya nabrak tiang listrik sampai kepala benjol sebesar bakpo, itu bisa dikatakan siasat. Tapi juga tentu niatnya bukan yang baik. Cuma niat menyelamatkan diri dari korupsi, kan begitu. Nah, baik. jadi itu. Tapi kalau boleh menambahkan, Indra. Ya, silakan, Pak. Melengkapi, Indra. Jadi memang yang harus kita baca dari apa yang disampaikan oleh Prof. Kishore itu kan, memang di satu sisi sistem itu menjadi sangat penting. Demokrasi itu dianggap yang terbaik dari pilihan yang ada. Ya. Jadi bahkan Pak Mahathir mengatakan second worst. Tetapi di sisi lain, sistem ini harus dijalankan oleh orang yang baik. Kalau sistemnya baik tetapi orangnya tidak baik, yang dimaksud oleh Prof. Kishore itu adalah apa yang seperti yang terjadi di banyak negara di Barat, yang lebih dahulu menerapkan sistem demokrasi tetapi ketika pemimpinnya terpilih dengan sistem demokrasi, dia hanya berpikir untuk kepentingan dirinya. Nah, yang disampaikan oleh Prof. Kishore ini, Indonesia beruntung dalam sistem demokrasi yang dengan segala macam kritik yang disampaikan Mas Kristiadi tadi, itu ada pemimpin yang ketika mendapatkan kepercayaan sebagai pemimpin, dia bukan untuk dirinya, untuk rakyatnya. Karena itu dikatakan Indonesia beruntung karena mempunyai pemimpin yang datangnya itu dari grassroots, bahkan pemimpin yang pernah merasakan bagaimana sakitnya sebagai orang miskin. Karena itu keberpihakannya. Jadi tulisan itu harus dilihat dalam satu tulisan yang utuh. Yang ditulis oleh Prof. Kishore itu adalah, itu terlihat dari cara pendekatannya Presiden Joko Widodo itu untuk berpihak kepada masyarakat. Salah satunya adalah misalnya yang memang tidak sering disampaikan adalah soal retribusi lahan. Indra, 70 tahun Indonesia merdeka, berapa jumlah sertifikat yang pernah dikeluarkan negara? Ternyata hanya 40 juta, Indra. Jadi hanya 40 juta orang Indonesia, keluarga Indonesia punya sertifikat lahan. Selebihnya tidak punya. Yang dilakukan Pak Jokowi ketika menjadi presiden. Nomor satu adalah bagaimana melakukan sertifikasi lahan. Mengapa? Karena sertifikat itu nomor satu merupakan bukti kepemilikan. Yang kedua, kalau sudah disertifikasi, itu akan bisa dijadikan sebagai modal bagi pemilik lahan itu untuk mendapatkan akses ke perbankan. Hanya petani kita miskin karena lahannya bentuknya giring. Apa yang kita lihat dari Pak Jokowi? Sejak terpilih tahun 2014, yang dia minta adalah Menteri Agraria dan Pertanahan untuk membuat sertifikasi lahan. Memang di tahun-tahun pertama agak menghadapi kesulitan, tapi lihat Indra, tahun 2017 Pak Jokowi mengatakan, saya minta paling tidak 5 juta lahan sudah disertifikasi. Berapa hasilnya? Ternyata mencapai 5,4 juta. Indra. 2018 sama Pak Jokowi dinaikkan menjadi 7 juta. Dari targetnya. Yang tercapai berapa? 8,3 juta. Bisa sebenarnya. Tahun 2019 dinaikkan menjadi 9 juta. Itu yang tersertifikasi 11 juta, Ndra. Tahun 2020 targetnya Pak Jokowi 10 juta, tetapi karena pandemi itu hanya tercapai 6,8 juta. Tapi selama 2017 sampai 2020, artinya ada 31 juta lahan yang disertifikasi. Artinya itu 75% dari pencapaian 70 tahun Indonesia. Nah, ini yang dikatakan oleh Pak Prof. Kishore ini. Ini Indonesia beruntung punya pemimpin yang berpikirannya itu adalah bagaimana untuk kepentingan rakyatnya, gitu enggak? Sementara di dalam negeri ketika bagi-bagi sertifikat itu dikecilkan seolah presiden kok rasa seperti badan pertanahan begitu Mas Tommy ya? Itu yang dikatakan oleh Pak Kris tadi bahwa saya berbohong maka saya itu ada. Nah, ini yang menurut saya menjadi sangat baik karena ini datang dari penulis luar yang punya sekali lagi track record baik, seorang teknokrat, seorang ahli ilmuwan politik, dan tidak ada jarak, punya jarak dengan Indonesia. Kita menceritakan sesuatu yang nyata terjadi di Indonesia, ini tentunya sesuatu yang baik untuk diketahui oleh para pemimpin dunia. Mas Tommy, tapi di Singapura sendiri, apakah tulisan dari Prof. Kishore ini menjadi perbincangan? Karena kalau saya kutip tadi memang harus secara utuh ya melihatnya, tapi dari kutipannya itu ketika disebut memilih pemimpin penipu, apakah itu termasuk otokritik terhadap di Singapura sendiri atau bukan maksudnya sebenarnya Mas Tommy? Di Singapura menjadi pemberitaan hari ini bukan tulisannya, tetapi
di Straits Times hari ini ditulis adalah tanggal 30 September Presiden Profesor Kishore itu berdialog dengan Pak Jokowi dan bertanya mengenai hal-hal yang dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang ini. Jadi hal-hal yang lebih umum, tapi itu adalah basis dari tulisan yang dirilis oleh Project Syndicate. Sempat menjadi pro kontra dalam artian ini tidak, Mas? Dalam artian karena menyebut negara-negara lain memilih pemimpin penipu sebagai pemimpin politik mereka. Apakah mungkin sudut pandangnya otokritik ke dalam Singapura atau tidak ada hubungannya dengan itu sebenarnya? Singapura kan tidak seperti itu, Indra. Jadi orang tidak menjadikan hal-hal itu menjadi sesuatu yang kontroversial pro dan kontra. Tetapi orang melihat dari kacamata ini sebuah pikiran yang kemudian apa yang bisa direfleksikan untuk kehidupan masyarakat. Jadi Singapura berbeda dengan Indonesia dalam konteks apapun. Kalau di Indonesia kan menjadi pro kontra, ya kan dilihat baik buruk. Kalau orang Singapura melihat ini ada sebuah tulisan, lalu apa yang bisa direfleksikan untuk masing-masing orang. Itu perbedaannya ya. Nah ini mungkin masuk dalam soal salah satu kutipan juga yang disebutkan oleh Profesor Kishore begitu ya. Mungkin Pak Kris bisa menanggapi bahwa Jokowi ini luar biasa menjadi pemimpin yang efektif, bahkan memimpin di negara yang masuk pada kategori negara yang paling sulit diperintah begitu. Ya dalam hal ini bicara soal tadi mungkin kultur masyarakatnya, lalu kemudian keragaman etnisnya, lalu kemudian juga soal geografisnya. Itu kan disebutkan dalam tulisan Profesor Kishore. Menurut Anda seperti apa Indonesia masuk dalam salah satu negara yang paling sulit diperintah? Sulit sebetulnya mata rantai komando pemerintahan ini tidak jalan sebetulnya. Ya, kenapa tidak jalan? Karena juga memang bisa beda-beda pendapat pusat dan daerah itu. Meskipun kepala daerah itu menjadi bawahan pemerintahan pusat, tapi yang bangkang juga banyak. Suruh bikin laporan tahunan seperti Papua memberikan laporan untuk namanya Otsus selama 20 tahun juga tidak dibikin sendiri saja. Ya, tidak sesuai dengan apa yang menjadi sesuai dengan aturan. Nah, kemudian tapi yang juga penting saya kira kita kalau Pak Profesor Kishore lebih tahu lagi ya bagaimana sebetulnya kesulitan Pak Jokowi untuk bisa mendeliver yang disampaikan publik itu kemudian juga diakui, itu bahkan pembulian itu sampai pada tingkat bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi ini cuma jurus mabuk. Kasih itu, kasih ini. Tidak ada komprehensif. Tapi menurut saya Profesor Kishore juga tahu atau perlu di-sharing juga bahwa sebetulnya dalam sistem di Indonesia ini karena masih rusak tadi itu, tidak mungkin kita bisa membuat kebijakan yang utuh tanpa campur tangan daripada politisasi birokrasi ini. Nah, jadi yang saya tebak saja, mungkin Jokowi itu tahu yang namanya adhokrasi. Adhokrasi itu kalau pemerintah sudah begitu runyem, puluhan ribu aturan-aturan itu kacau balau dan sangat sulit diperbaiki, kemudian juga harus melakukan sesuatu yang dia bisa lakukan. Yang bisa dilakukan sekarang untuk rakyat adalah misalnya tadi sertifikat tanah dan kemudian juga segala macam hal infrastruktur. Memang tidak bisa komprehensif. Ya karena apa? Karena kadang-kadang strategi yang besar itu juga dalam pelaksanaan itu prakteknya terdistorsi oleh kepentingan politik interest yang sangat sempit ini. Nah, jadi menurut saya kalau Pak Profesor Kishore itu lebih tahu mengenai bagaimana kesulitan Pak Jokowi dan bagaimana manajemen kekuasaan negara ini, ya kan? Sudah begitu ruwet tidak karu-karuan, yang itu juga semakin lama semakin ruwet kalau kemudian juga tidak diperbaiki. Ya ini menurut saya juga kita akan selalu berharap saja, untung masih ada yang seperti Jokowi. Tapi apa keuntungan terus menerus? Ya, keberuntungan akan datang terus begitu ya. Iya, makanya itu ilmu untung itu ilmunya yang mulia nih, ilmu bejo. Bejo. Ya, kalau sudah susah, untung masih ada Gusti Allah, kan begitu. Nah, jadi menurut saya memang ini sebetulnya apa disampaikan oleh Profesor Kishore ini juga memberikan isyarat bagi kita untuk lebih memikirkan ke dalam. Ya, karena ada poin negara yang kesulitannya sudah seperti itu baru dari geografis, bukan dari isi tubuh politik ini, ya, yang sudah seperti itu. Memang terus terang aja,
pada saat era Pak Jokowi yang hampir 10 tahun ini situasi mulai mereda menurut saya, terutama yang namanya politik identitas sudah mulai lebih rasional dan sebagainya. Tapi tetap politik kepentingan masih kuat sekali, ya kan? Kita semua bisa mendengar nih berapa orang-orang bandar-bandar politik mengumpulkan uang triliunan rupiah untuk pilkada untuk pemilu tahun 2024. Ini sudah sangat nyaring sekali suara seperti itu. Ya. Nah, ini sebetulnya juga semacam tidak lagi early warning system ya, tapi sudah merupakan peringatan hati-hati. Karena agenda amandemen itu bisa mudah sekali disusupi. Nah, seperti itu ya. Ya. Mas Tommy, apakah Profesor Kishore juga ketika mungkin kesempatan bertemu dengan Mas Tommy sebagai duta besar begitu, lalu bertanya sebenarnya sulit sekali loh ternyata memimpin Indonesia ini kalau apalagi dilihat dari sisi geografis. Ini kan dalam tulisannya juga dia menyebut membentang 5.125 km dari timur ke barat membuatnya lebih luas dari benua Amerika Serikat dan terdiri dari 17.500 pulau. Selain itu hanya sedikit negara besar yang dapat menandingi keragaman etnisnya. Ketika ekonomi Indonesia menyusut 13,1% pada tahun 98 sebagai akibat dari krisis keuangan Asia, banyak pakar bahkan meramalkan bahwa negara akan runtuh seperti Yugoslavia. Di sini disebutkan kesulitan dalam memerintah Indonesia sebagai sebuah negara sebenarnya, dan Jokowi disebut efektif memimpin Indonesia, Mas Tommy. Apakah ini sempat ada perbincangan itu, Mas Tommy? Ya, sekali lagi karena beliau adalah seorang teknokrat juga dan sebetulnya pernah juga bekerja di kantornya Perdana Menteri Lee Kuan Yew kan, belum menjadi permanent secretary di MFA. Jadi sebagai orang yang dekat sama Perdana Menteri Lee, tahu seperti apa sebetulnya sulitnya Indonesia. Karena itu dalam tulisan yang hari ini yang ditulis di Straits Times, dia menuliskan bahwa Jokowi sedang mentransformasi Indonesia untuk memenuhi mandat yang diperolehnya sebagai presiden. Jadi apa yang dilakukan betul sekali tadi yang disampaikan oleh Mas Kris tadi, bahwa memang tantangan membangun Indonesia ini tidak mudah. Nah, yang menjadi persoalan adalah orientasi pada materi itu yang berlebihan. Dan itu yang menjadi masalah terbesar dari kita selama 70 tahun ini. Nah, yang dilakukan oleh Pak Jokowi dalam wawancara itu dengan Profesor Kishore, bahwa karena itu Presiden punya keinginan, yang ingin dibangun itu adalah sebuah peradaban. Yang dibangun itu bukan hanya fisiknya, tetapi membangun manusianya. Karena itu sekarang disampaikan oleh Presiden, orientasi saya itu adalah bagaimana membangun manusianya. Membangun infrastruktur itu adalah sesuatu yang diperlukan sebagai bagian untuk membangun peradaban itu. Karena dari Sabang sampai Merauke, menurut Presiden, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin akan bisa membuat masyarakat di semua wilayah dari timur dan barat ini tumbuh bersamaan kalau tidak mendapatkan akses yang sama. Karena itu pembangunan digeser dari Jawa, keluar Jawa, bahkan sampai ke Papua. Nah, hari ini kita bisa melihat bagaimana kemarin pembukaan PON, ya kan, membuat orang tercengang bahwa ternyata Papua mampu menjadi tuan rumah. Yang selama ini orang mungkin underestimate bahwa Papua mampu menyelenggarakan, tetapi mereka berhasil. 10.000 orang atlet, ya kan, dan ofisial berkumpul di Papua dengan 34 orang yang terpapar terinfeksi COVID. Ini kan luar biasa, Indra. Waktu Jepang menyelenggarakan Olimpiade ya. Sampai 10.000 orang. Kasusnya tetap ada juga. Jadi artinya kasus penularan yang terjadi di village atlet, ya kan, atlet village itu jangan kemudian membuat seakan-akan kita menyelenggarakan PON yang membuat orang terinfeksi COVID. Tidak seperti itu, tetapi Pak Jokowi ingin membuat pemikiran pada seluruh rakyat Indonesia bahwa orang-orang Papua punya kemampuan untuk menyelenggarakan sebuah event besar. Nah, ini yang saya kira yang dilakukan oleh Presiden, dan sekali lagi tulisannya Profesor Kishore di Straits Times hari ini menunjukkan bahwa memang Presiden itu sedang menjalankan mimpi besarnya untuk mentransformasi Indonesia. Persoalannya adalah setelah 2024 bagaimana? Karena membangun itu kan bukan segmen-segmen. Membangun itu adalah sesuatu yang berkelanjutan. Tantangan kita ke depan. Setelah Pak Jokowi ini kemudian 2024 tidak bisa lagi menjadi presiden, pemimpin siapa? Yang penting adalah pemimpin itu menyadari
bahwa dia harus pro kepada kehidupan rakyat. Itu Indra. Oke. Nah, kembali ke Pak Kris. Pak Kris, saya tambahin pertanyaan sebelum Pak Kris juga nanti memberikan ulasan. Saya tambahkan pertanyaan begini. Kan dikatakan oleh Profesor Kishore ini, Jokowi memberikan model pemerintahan yang baik yang dapat dipelajari oleh seluruh dunia. Secara umum masyarakat yang awam ilmu politik nih, model pemerintahan yang baiknya seperti apa? Kan Pak Jokowi mimpinya sama aja dengan presiden-presiden sebelumnya. Artinya begini, menurut saya, Profesor Kishore ingin mengatakan kira-kira begini, bahwa dibanding dengan presiden-presiden yang lain yang memang mengalami warisan pemerintahan yang buruk, tapi pemerintahan Jokowi, terutama Jokowinya, itu self interest-nya paling minimum. Kira-kira mau ngomong begitu, ya kan? Karena apa? Karena sebetulnya memang tadi contoh saja, contoh yang merupakan cuma pucuk gunung es daripada tadi Profesor Kishore mengatakan Indonesia begitu luas, lautan dan sebagainya. Nah, jadi dalam konteks seperti itu pun Profesor Kishore tahu betapa luasnya Indonesia. Mempertahankan Indonesia dari ancaman asing tidak mungkin lagi pakai apa itu namanya bambu runcing, ya kan? Lalu tentara banyak baris. Tapi sekarang masih ada petinggi-petinggi yang masih ngotot untuk mau membangun komponen cadangan. Apa itu komponen cadangan? Ya orang-orang dilatih-latih bagaimana membela negara itu. Ya, tapi kan sekarang sudah perang cyber. Perang cyber ya perang yang sudah kemudian tidak perlu orang baris dan segala macam itu kemudian dididik untuk perang-perang seperti itu, sudah beda sekali. Tapi itu pun masih ngotot sampai sekarang ini. Tapi soal itu kan presiden juga datang di inian komponen cadangan itu. Oh, sebagai presiden dia juga tahu bersiasat. Tidak mau dia kemudian juga menebar kepermusuhan dengan orang-orang sekitarnya itu. Saya kira kelebihan Jokowi adalah bagaimanapun dia punya siasat yang intinya dia mencoba menjadi seorang konsensus builder, membangun konsensus di antara yang sangat berbeda-beda ini. Itu cuma perlu orang yang punya ketelatenan, kesabaran dan kerendahan hati, ya, dan tidak bohong, ya. Nah, itu semua saya kira tercermin di dalam ada di dalam diri Pak Jokowi ini. Oke, nah terkait dengan ini juga menarik ini, mungkin Pak Kris bisa memberikan tanggapan. Profesor Kishore itu juga menyebutkan bahwa hampir sedikit orang-orang di luar Nusantara, dalam hal ini Indonesia, itu yang mengetahui sukses story dari seorang Jokowi yang memimpin secara efektif di negara yang masuk kategori paling sulit untuk diperintah. Di luar ini kurang terdengar, Kak. Setuju nggak Anda dengan pernyataan Profesor Kishore? Ya, begini Mas. Tentu Pak Jokowi sendiri orangnya bukan orang yang mau pamer dan menjual kata-kata, ya kan? Sebab kita juga punya orang yang memang suka menjual kata-kata, sehingga kata-kata buruk pun kalau sudah menjadi trending topik, orang itu senang sekali. Jokowi bukan jenis orang seperti itu. Jokowi betul-betul, menurut saya, mohon maaf ya, tapi mungkin juga kejawennya itu sangat tebal, ya. Kejawennya tebal, dalam arti kata pokoknya kalau menang tanpa ngasuraki, menang tidak usah mentang-mentang, ya. Dan kemudian juga kalau berbuat baik tidak usah pamer-pamer. Tapi ada orang yang berperbuatan itu tidak karu-karu merusak wilayah, ya, tapi tetap saja dia merasa tidak pernah bersalah, ya kan? Karena sekarang ini sebetulnya orang berbohong pun tidak merasa salah, sangat biasa. Sama juga orang korupsi. Nah, jadi memang PR-nya menurut saya juga kurang begitu aktif ya untuk bisa menyuarakan seperti itu. Tetapi memang kalau di berita seperti sekarang ini, pengakuan yang baik-baik ini itu juga lawan politiknya banyak sekali yang kemudian menyerang dengan cara-cara yang sudah tidak proporsional, tidak sopan, itu begitu banyak, ya kan? Nah, kadang-kadang itu cuma ditunjukkan dengan kenyataan seperti ini. Tadi seperti yang Mulia katakan tadi, bangun seperti apa dan sebagainya seperti itu. Ya, jadi memang untuk ofensif mengatakan sesuatu yang prestasi, ya, itu pun menurut saya ada unsur politiknya juga. Nah, dalam arti apa? Dalam arti kata ya orang yang betul-betul mau memblow up kehebatan Pak Jokowi, tentu toh akhirnya dalam konteks politik Indonesia itu memerlukan sesuatu madu yang kemudian juga baru dia mengatakan oh iya baik-baik. Kalau itu enggak semua. Sebab pengalaman ada teman yang 5 tahun marah-marah sama Jokowi terus marah-marah maki-maki, ya kan? Tapi setelah menjadi bagiannya muji-muji dan membela bisa-bisa, ya kan? Nah, makanya ada buku yang mengatakan Why Leaders Lie. Itu ada tuh 10 tahun yang lalu. Yang orang namanya Why Leaders Lie
the truth about lying in international politics. Nah, itu ada buku. Truth about lying in international politics. Ya, oke, Pak Kris. Mas Tommy, benar ini Mas Tommy, pertanyaan yang sama nih Mas Tommy. Ini juga disinggung karena saya tertarik dengan kalimat per kalimat yang disampaikan oleh Profesor Kishore ini. Kalau ini di Indonesia kan begitu ya. Kabar buruk beredar, kabar baik tidak. Ketika pemerintah Afghanistan runtuh, baru-baru ini seluruh dunia menyaksikan, membicarakan. Tapi ketika Indonesia, negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar, menghasilkan pemimpin yang dipilih secara demokratis, paling efektif di dunia saat ini, Presiden Joko Widodo, yang dikenal sebagai Jokowi, hampir tidak ada orang di luar Nusantara yang mengetahui ceritanya. Apa ini artinya, Mas Tommy? Ini bagian dari kultur yang tidak bisa juga kita nafikan, Indra. Kita ini kan kalau ditanya mengenai apa kejelekan orang, itu 1000 kejelekan keluar. Tapi ketika ditanya apa kebaikan orang, satu kata pun kita sulit untuk menyampaikan. Dan jealousy itu kan menjadi kultur yang muncul. Kita ini kan lebih suka memikirkan kekayaan orang lain daripada apa yang kita miliki. Padahal orang punya uang seberapa banyak pun tidak ada manfaatnya bagi kita. Jadi dalam konteks ini juga kita melihat misalnya, kita pernah mendengar, Indra, ketika Pak Jokowi di 5 tahun pertama, begitu gencar membangun infrastruktur, banyak orang mengatakan, untuk apa infrastruktur? Saya tidak butuh infrastruktur, saya butuh makan. Itu kan muncul. Jadi orang mencoba untuk menafikan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Padahal Presiden mengatakan dalam ilmu ekonomi itu, rule of thumb-nya itu, trade follow the road. Jadi kalau tidak ada jalannya, tidak ada perdagangan. Kalau tidak ada perdagangannya, tidak ada perindustriannya. Kalau tidak ada perindustriannya, tidak ada lapangan pekerjaannya. Kalau tidak ada lapangan pekerjaannya, tidak ada kesejahteraan. Kan itu rule of thumb-nya. Nah, orang mengatakan bahwa saya tidak butuh infrastruktur, hanya untuk menafikan karena dia tidak suka melihat orang lain berhasil. Nah, padahal kita lihat semua negara di dunia, Amerika, mengapa zamannya Roosevelt bisa menjadi hebat? Yang dilakukan Roosevelt hanya satu kok, membangun Transamerika. Nah, ketika China tahun 89 mulai membangun, apa yang dilakukan oleh Deng Xiaoping? Bangun infrastruktur. Maka dia menjadi seperti sekarang. Yang dilakukan Presiden Jokowi sekarang adalah bangun infrastruktur. Nanti bahwa sekarang, infrastrukturnya tidak termanfaatkan. Jangan dilihat 1 tahun. Infrastruktur itu akan berjangka panjang. Amerika menikmatinya berapa tahun? China menikmatinya berapa tahun? Saya masih ingat perjalanan saya ke China tahun 2003. Di barat dibangun jalan tol kemana-mana. Hanya rombongan kita, Presiden Megawati Soekarno Putri yang lewat mobilnya, yang lain tidak ada kendaraan. Tapi dia sekarang ke China. Ring road di Beijing sudah laba-labanya sudah 5 ring. Indonesia baru 2 ring. Jakarta itu. Jadi betapa sekali lagi trade follow the road itu sesuatu yang memang terjadi. Nah, sekali lagi Profesor Kishore itu kita berterima kasih menyuarakan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh orang Indonesia. Karena kalau yang menulis Pak Kristiadi, langsung orang akan bilang, enggak, itu memang busernya Pak Jokowi. Iya, betul. Bukan buser, begundal. Jadi memang sekali lagi kita beruntung ada orang yang punya jarak, ya kan, kemudian bisa melihat dengan lebih objektif, dan tulisan-tulisannya sekali lagi menggambarkan sesuatu yang memang terjadi di Indonesia, soal redistribusi lahan, pembangunan jalan tol, kemudian yang ditulis oleh Profesor Kishore, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar. Ini kan bagian untuk membangun manusia seperti yang diinginkan oleh Presiden Jokowi. Jadi ada hal-hal yang menurut saya sesuatu yang sekali lagi kita berterima kasih, supaya tadi Indra mengatakan mengapa tidak terdengar di Nusantara. Nah, biasanya sekali lagi orang Indonesia itu kalau yang bicara orang luar itu terkagum-kagum. Iya, betul. Apa yang ditulis Profesor Kishore itu membuat masyarakat Indonesia terkagum-kagum dan percaya. Iya. Nah, bahkan kalau ngomongin soal pembangunan infrastruktur, ada juga saatnya Mas Tommy ketika pembangunan jalan tol Trans Jawa begitu ya, terhubung itu seluruh Jawa, mengatakan tolnya mahal. Jadi sudut pandang jeleknya yang dilihat Mas Tommy. Tapi dipakai. Tapi pas mudik dipakai juga Mas Tommy. Oke Pak Kris. Ya ini Pak Kris, menarik Pak Kris. Nah, apakah artinya ini kemudian
Indonesia itu udah beruntung, masih kurang bersyukur aja. Apa begitu Pak Kris? Loh, itu begini, jadi orang yang namanya punya self interest, ya kan, itu bisa melakukan apa saja. Apalagi kalau kemudian kita negara ini sebenarnya kultur kita demokrasi belum terbangun, ya, belum terbangun karena apa? Karena memasuki reformasi yang ada cuma pertarungan politik terus menerus. Partai-partai pun belum bisa ditata. Adanya pertarungan terus. Coba sekarang pertarungan terakhir tahun 2019 itu namanya sekjen partai-partai semua. Itu pun cuma repot sekali mengurusi administrasi untuk pertandingan pilkada dan lain sebagainya. Itu pusing sekali itu, ya kan? Untuk verifikasi partai akan diulangi lagi nanti. Seperti apa itu? Jadi memang kita harus stop dulu loh. Stop dalam arti kata kita merenung dan kemudian mungkin sekali ada gagasan untuk sekarang perlu omnibus law bidang politik itu dulu ditata. Tanpa adanya penataan kekuasaan manajemen politik itu tidak bisa akan kacau balau. Kuncinya di situ. Kuncinya menurut saya Pak Jokowi akan sangat diapresiasi orang macam-macam kita ini kalau kemudian juga sudah tidak usah memperbaiki yang secara lebih detail, tapi ada gagasan awal mengenai omnibus law bidang politik yang dulu pernah disampaikan oleh Kemendagri. Dan saya kalau tidak salah ingat juga, mungkin Pak Jokowi pernah menyebut dikit-dikit lah. Tapi yang menurut saya Mendagri yang jelas perlu adanya omnibus law. Itulah terobosan. Nah tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia mengenai kartu-kartu itu bagian daripada praktek advokasi tadi itu. Ini yang bisa. Yang lain-lain belum bisa, ntar dulu. Begitu kira-kira. Oke. Mas Tommy, apakah Mas Tommy mengetahui juga Profesor Kishore ini mengetahui tentang misalnya kondisi-kondisi kritik yang ada di dalam negeri Indonesia? Misalnya kan tuh banyak sekali, misalnya seperti waktu itu adalah soal munculnya istilah atau julukan yang disematkan kepada Pak Jokowi ya, dari mahasiswa begitu, King of Lip Service dan lain sebagainya. Lalu soal mural dan lain sebagainya. Kemudian mungkin dinamika terakhir soal dinamika di KPK begitu ya, Mas Tommy. Apakah Prof. Kishore juga mencermati itu atau bagaimana, Mas Tommy? Sekali lagi beliau mengamati karena sekali lagi Indonesia itu di mata orang Singapura sekali lagi sesuatu yang sangat menarik dalam berbagai hal, ya kan, dalam persoalan sosialnya, budayanya, ekonominya, termasuk politiknya. Dan tentunya ini menjadi bahan yang kemudian bahan kajian. Tetapi sekali lagi cara melihat, cara pandang orang-orang Singapura itu kan tidak destruktif. Dia itu selalu berpikiran lalu apa yang bisa dimanfaatkan dari situasi yang dihadapi. Jadi tentu Prof. Kishore tahu apa yang terjadi dalam sistem perpolitikan di Indonesia. Ya kan tadi seperti disampaikan oleh Pak Kris bahwa memang kondisinya sejak reformasi memang kacau balau. Apalagi kemudian orientasi kekuasaan itu bahwa power is privilege itu begitu kuat sehingga kemudian orientasinya orang mendapatkan kekuasaan bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk rakyat, tetapi untuk dirinya, hanya untuk kelompoknya. Sekali lagi Indonesia beruntung menurut Prof. Kishore punya seorang pemimpin yang kali ini berangkat dari grassroots, pernah hidup dalam kemiskinan, tahu bagaimana kehidupan rakyatnya, dan kekuasaan itu tidak dipakai untuk dirinya. Selama 7 tahun tadi dikatakan, apakah Pak Jokowi berubah orangnya? Tidak kan? Ibu Iriana tetap pulang ke Solo naik pesawat ekonomi, duduk di belakang. Pak Jokowi juga seperti itu. Rumahnya tidak dijaga pakai panser. Jadi hal-hal seperti itu yang menunjukkan bahwa memang genuine. Ini orang ini ya memang apa adanya. Tetapi kemudian banyak disalahartikan orang. Tadi yang dikatakan Mas Kris, hebatnya lagi kita punya pemimpin yang dikritik apapun tetap jalan aja gitu. Iya. Ini kan sesuatu yang sekali lagi. Nah, Profesor Kishore tahu betul bahwa sekali lagi beliau pernah berkomunikasi dengan Pak Jokowi ketika beliau masih jadi gubernur. Jadi perjalanan panjang ini yang kemudian menarik setelah 7 tahun kok Indonesia bisa survive. Kembali lagi Amerika sekarang sedang masuk dalam periode sikap bipartisan sehingga kemudian di parlemen itu kan tidak selesai-selesai. Iya, betul. Sekarang Amerika dihadapkan kepada ketidakpastian misal dalam urusan APBN mereka. Karena pagu utangnya tidak disepakati antara Republik dan Demokrat. Itu kan settlement, berhenti. Lalu bagaimana Amerika? Orang kursinya 50-50? Iya. Ini kan Amerika yang disebut dengan buntu ya. Nah, yang dikatakan oleh Prof. Kishore, apapun dengan segala kelemahan sistem demokrasi Indonesia, yang hebat Pak Jokowi itu bisa merangkul orang. Sehingga sikap bipartisannya tidak membuat Indonesia terbelah.
Bisa merangkul Pak Prabowo, bisa merangkul Sandiaga Uno, itu kan sesuatu yang luar biasa. Itu tidak mudah bagaimana coba bicara sama orang yang kalah. Ini yang menurut saya itu kelebihan. Nah, kelebihan itu yang sekali lagi berangkat karena beliau tidak punya kepentingan untuk dirinya, tetapi bagaimana untuk Indonesia. Joe Biden pun kepemimpinannya kalah berarti ya dalam hal ini dengan Pak Jokowi berarti dong Pak Kris ya. Karena kalau kita lihat memang ada sudut pandang yang tadi disampaikan Mas Tommy tadi, ini juga ada sudut pandang yang lain justru memandangnya ketika merangkul Pak Prabowo yang dulunya menjadi lawan politiknya begitu ya, Sandiaga Uno, bahkan sekarang terakhir ada PAN yang juga dirangkul. Itu ada sudut pandang di dalam negeri yang menyebutkan pragmatisme politik yang buat apa ada pemilu waktu itu, harusnya jadi oposisi saja begitu. Bagaimana Pak Kris? Saya kira kalau Pak Jokowi itu juga punya insting politik ya, ada instingnya. Insting seperti apa yang saya kira itu juga spesifik dilakukan oleh orang-orang memang pernah mengalami dan menghayati sesuatu. Ya. Nah, tapi kalau dari perspektif yang luar lagi ya menurut saya juga negara-negara di sekitar Indonesia ini, ya entah itu namanya Australia, Singapura, Malaysia, itu juga sangat berkepentingan Indonesia itu aman. Jadi kalau ada pemimpin Jokowi seperti ini aman, itu nyaman. Karena apa? Mereka juga bayangkan, kalau 200 juta orang lebih, ya 270, 60, itu kacau, itu kedatangan good people dari Indonesia saja, itu sudah pusing bukan main. Ya kan? Wah, udah kacau balau, semua orang 3 juta lari ke Singapura, 5 juta kemana, ke Filipina, udah. Itu kacau balau. Jadi menurut saya juga apa yang disampaikan Profesor Kishore itu juga mencerminkan rasa senang bahwa Indonesia itu ada jaminan keamanan untuk negara-negara wilayah di sekitar Indonesia. Ya, saya kira begitu. Nah, ini salah satu unsur jenius yang disebutkan oleh Prof Kishore di sini adalah disebutkan bahwa Indonesia berhasil menjaga Pak Jokowi berhasil menjaga Indonesia dari kelompok-kelompok radikal. Lalu dibandingkan dengan Presiden Brasil yang dia justru memperdalam perpecahan di Brasil. Ini bagaimana catatan Pak Kris soal tulisan Prof Kishore ini? Karena begini, karena Pak Jokowi prinsip-prinsip itu dia lakukan dengan hukum yang ada, dengan peraturan yang ada. Sebetulnya perangkat hukum dulu memang ada, tetapi yang berani melaksanakan dengan konsekuen dan benar, ya, dan bertanggung jawab itu Pak Jokowi. Sebab apa? Sebab aparat-aparat kepolisian, aparat hukum, TNI itu juga tergantung presidennya. Ya, kalau presiden mengatakan tidak tegas, saya tanggung jawab, pasti berani. Tapi juga kalau presidennya kiar-kiur kayak begitu, cari selamat sendiri, ya tidak akan berhasil apa-apa. Ya, ini tidak nyindir siapa-siapa, tapi menurut saya Pak Jokowi yang sangat tegas. Pokoknya ini sudah melanggar hukum, tindak, tegas saja. Asal sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Nah, ditindak tegas dan akhirnya kalau ada tindakan tegas dan semua orang tahu, ya, dan juga ada transparansi, tidak apa-apa, ya kan? Jadi sudah ketahuan sebetulnya yang namanya politik identitas di Indonesia ini sebetulnya tidak merupakan kekuatan makro politik ya, karena yang menjadi share majority itu masih banyak, tapi perlu pemimpin, ya. Jadi kalau seorang pemimpin itu seperti harimau, ya, meskipun kemudian bawahannya itu domba menjadi harimau juga, tapi kalau orang sikatnya juga harimau, pemimpinnya cuma kambing, jadi kambing juga. Nah, Pak Jokowi adalah harimau menurut saya. Oke, baik. Sebagai penutup ini Mas Tommy, mungkin bisa digambarkan apa makna atau pembelajaran apa sebenarnya yang bisa diambil dan tentu saja bagi mereka yang menonton tayangan kita ini terhadap penilaian dunia internasional terkait dengan kepemimpinan saat ini oleh Presiden Jokowi di Indonesia, terutama ya konteksnya adalah saat ini juga bukan dalam kondisi normal tapi dalam kondisi yang pandemi. Baik juga mungkin keberhasilannya dalam mengontrol penyebaran pandemi sekaligus tidak membawa Indonesia semakin jatuh dalam dampak ekonomi akibat pandemi ini. Mas Tommy. Ini saya mau tunjukkan, ini judulnya State Times hari ini, wawancara Prof Kishore dengan Presiden. Jadi yang dilakukan oleh Presiden itu mencegah adanya zero sum game. Nah, ini ada dua aspek yang dalam konteks yang disampaikan Indra itu. Demokrasi itu kan bukan tujuan. Selalu dikatakan demokrasi itu alat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah sila kelima.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana kemudian setiap warga di Indonesia itu mempunyai kesempatan yang sama untuk hidup yang jauh lebih baik. Ketidakadilan itu, inequality, tidak bisa diteruskan, harus kemudian didekatkan. Sehingga makmur itu harus makmur bersama. Sejahtera itu sejahtera bersama, bukan sejahtera kamu saya tidak sejahtera. Nah, ini yang coba dilakukan oleh Presiden Jokowi. Dan dalam konteks yang lebih besar, pesan itu juga disampaikan dalam hubungan Amerika dan China sekarang ini. Presiden dengan jelas mengatakan harus dihindarkan juga cara pendekatan zero sum game antara Amerika dan China. Karena kalau dua itu berperang, ya kan, hanya sekedar ngotot siapa yang paling hebat, itu tidak ada manfaatnya bagi dunia. Yang ada malah petaka. Nah, konteks besar dan konteks di nasional, menurut saya itu yang sebetulnya yang ingin dilakukan oleh Presiden. Dan itu ditangkap oleh Profesor Kisor bahwa Presiden Jokowi itu sedang melakukan sebuah upaya besar untuk menjalankan Indonesia yang adil dan makmur tadi. Memang sekali lagi ini bukan sekali jadi. Roma tidak dibangun dalam satu malam. Ya, jadi ini adalah proses yang akan berkelanjutan. Dan jangan lupa dalam sistem demokrasi pemimpin itu akan datang dan pergi. Tetapi Republik Indonesia itu akan tetap ada di sana. Tantangan kita bersama adalah bagaimana kemudian pemimpin-pemimpin yang akan datang juga memahami cara berpikir yang tidak zero sum game tadi. Bagaimana melanjutkan apa yang sudah dicapai Pak Jokowi, memperbaiki apa yang masih lemah. Bukan kemudian setiap kali ganti presiden kita ubah Indonesia mulai dari titik nol, karena Indonesia tidak akan pernah maju kalau kemudian setiap kali ganti pemimpin kita memulai sejarah itu dari titik nol. Nah, mudah-mudahan sekali lagi pesan yang ingin disampaikan oleh Indra dalam diskusi cross check kali ini sebetulnya adalah dari tulisan Profesor Kisor itu. Mari kita sama-sama berpikiran lebih terbuka, ya, bahwa dalam sistem demokrasi ini pergantian kepemimpinan itu harus mengarah kepada perbaikan dari kehidupan masyarakat. Demokrasi itu adalah alat, tujuannya adalah sila kelima Pancasila kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Pak Kristiadi, Mas Tommy telah bergabung bersama kami dalam diskusi hangat di pagi hari ini di kanal YouTube Medcom.id. Cross check, terima kasih sekali lagi, salam hormat, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Mas Kris. Terima kasih Mas Tommy. Terima kasih. Ya, itu tadi diskusi kita dalam cross check di kanal YouTube Medcom.id. Terima kasih Anda terus menyaksikan tayangan cross check setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Indra Maulana, terima kasih. Sampai jumpa.